Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, pada kajian Penjani Kolbu Channel kali ini kembali kita berjumpa dengan guru kita, Kang Guru Mukarram Ustadz Us Mauluddin, yang insyaallah melalui channel YouTube Penjani Kolbu Channel ini khusus melakukan kajian terkait dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1444 Hijriah. Dan pada kali ini insyaallah kita akan mendapatkan taujih ruhiyah terkait dengan bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita simak bersama kajian atau taujih ruhiyah pada perjumpaan kali ini bersama guru kita, Kang Guru, khusus mengkaji upaya menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal Anwar. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Pak Doktor. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali bertemu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana agar kecintaan kita semakin tumbuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari, semakin bertambah usia kita, semakin kita tua, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin kokoh, semakin rindu kita untuk bertemu dengan beliau. Oleh karena itu, mari kita bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga solawat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya dimanapun mereka berada. Saudaraku sekalian, kita semuanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ada pada zaman di mana seorang nabi dan rasul, penutup para nabi dan para rasul itu telah diutus dan kita beriman kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi dan rasul yang sebelumnya. Jika nabi dan rasul sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya, untuk bangsanya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka jika ada orang Indonesia yang sukunya suku Sunda, suku Jawa, suku Padang, suku Batak, ya, kemudian suku-suku yang lain, ada orang Bugis sampai dari Sabang sampai Merauke, itu berbeda-beda. Sekitar berapa Pak Camat? 500 suku lebih atau 700 ya? Lebih ya. 500 suku lebih ya. Jika ada yang jadi Yahudi atau Nasrani, aneh. Kenapa? Karena Yahudi itu bagi orang-orang Israel, begitu juga Nasrani khusus bagi orang Israel. Maka kita semuanya sejatinya agama yang diperuntukkan untuk kita adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kafatan linnas, dan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ya, rahmat itu apa? Kebaikan. Jika kita menerima Islam, maka itulah agama yang pas dan cocok bagi kita semuanya, dan itu akan membawa pada kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, baik skala pribadi bahkan skalanya membangun negeri. Maka sangat rugi jika kita semuanya tidak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, saudaraku sekalian, kenali beliau dengan 3 hal. Yang pertama adalah
dari segi suratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah itu penampilannya, ya, tanda-tanda fisiknya. Yang kedua adalah siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan perjuangan dakwahnya. Yang ketiga adalah sariratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dirasakan oleh beliau terhadap kita. Ya, tiga hal ini sangat penting untuk kita bahas, karena memang tiga hal ini juga telah disampaikan oleh para ulama kepada kita semuanya dalam kitab-kitabnya, sehingga kita walaupun zaman kita jauh dari beliau 1445 tahun lebih antara kita dengan beliau, akan tetapi kita tidak akan pernah, ya, menurunkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang ada di hati kita dan di dalam pikiran kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling kita cintai, dan kita berani melakukan apapun untuk membelanya, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang tiga hal ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kecintaan pada hatinya, sehingga diri kita dan siapapun yang bersama kita akan istiqomah mengikuti risalah yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita semuanya. Para sahabat, mereka orang-orang yang beruntung, karena mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, menyaksikan langsung, ya, bagaimana perbuatan Nabi SAW, perkataan Nabi SAW. Beruntung mereka, dan itulah yang disebut dengan khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi pada zamanku. Nabi SAW dan para sahabat ada. Akan tetapi berbahagialah kita semuanya, karena Nabi SAW pernah mengatakan akan ada orang, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sezaman dengan aku, akan tetapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Orang yang tidak sezaman dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Hum ikhwani, mereka itu adalah ikhwanku. Ya, siapa mereka? Semoga kita semuanya orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelak di akhirat akan menjadi orang-orang yang paling dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Tiga hal itu. Yang pertama, pahami tanda-tanda bahwa beliau sebagai Nabi. Tanda kenabian itu ada, jelas nampak di tubuhnya, ya, di bagian belakangnya. Di antara yang menjadikan pendeta Buhairah mengatakan kepada paman Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Talib, silakan bawa pulang anak ini. Karena jika banyak orang yang mengetahui tentang anak ini, maka bisa jadi mereka akan membunuhnya. Kenapa? Karena Bani Israel mengharapkan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari kalangan Bani Israel. Padahal karena kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel, Allah putus, ya, kenabian dan kerasulan dari jalur Bani Israel, dari jalur Ishak. Ya, dengan apa? Dengan lahirnya Nabi Isa tanpa bapak. Itu sebagai keterputusan kenabian dari jalur Bani Israel. Maka dipindahkan kepada jalur yang kedua dari anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, jalur Nabi Ismail, yang lahirlah Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan Bani Israel. Ya. Kemudian selain tanda kenabian, ya, Nabi SAW punya performance, ya, yang khusus. Ya, pakaiannya seperti apa, imamahnya seperti apa yang biasa dipakai, warna seperti apa yang dipakai, itu semuanya kita akan dapatkan di dalam kitab-kitab Asy-Syama'il. Asy-Syama'il itu arti asalnya adalah syamil. Syamil itu menyeluruh, syama'il itu hal-hal yang rinci dan menyeluruh yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW, baik secara jasadiahnya ataupun secara performannya, secara penampilannya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, atau
Imam Al-Ghazali di dalam kitab Asy-Syifa-nya, bagaimana senyumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tertawanya Nabi, bagaimana berjalannya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, semuanya dijelaskan. Jangan sampai kita orang Islam tidak mengenal bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpenampilan, bertingkah laku, ya, bahkan bisa jadi kita orang Islam karena kita tidak kenal kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara penampilan, kemudian penampilan kita menyerupai orang-orang kafir. Ya, waliyadzubillah. Ya, ini yang pertama. Silahkan kenali sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dan penampilan, ya, tingkah laku gerak geriknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab-kitab Asy-Syama'il yang telah dikarang oleh para ulama. Minimal 3 kitab yang saya referensikan. Pertama Syama'il yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Asy-Syama'il yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, dan kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua adalah Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau diutus, kondisi Arab seperti apa? Kondisi dunia ini seperti apa? Kenapa Rasul dan Nabi yang terakhir itu diutusnya di Makkah, bukan di Bekasi contoh? Ya, itu ada hikmah tersendiri. Ya, seperti apa kondisi zaman pada waktu itu? Secara umum disebut dengan jahiliyah atau orang-orang Barat menyebutnya the darkness. The darkness itu di Barat terjadi sampai abad ke-10, abad ke-14 masih pada the darkness, sampai Islam datang membawa pencerahan. Maka Barat nanti akan ada yang disebut zaman Renaissance. Renaissance itu atau rebirth atau kembali dilahirkan tidak akan pernah terjadi jika peradaban Barat tidak bersinggungan dengan peradaban Islam. Dan peradaban Arab walaupun mereka disebut dengan jahiliyah, tapi mereka sudah keluar dari masa jahiliyah hanya dalam waktu 23 tahun. Titik mangsanya kapan? Diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Minaz zulumati ilan nur itu karena terinspirasi dari rangkaian ayat kursi. Ya Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumus taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Bahasa Indonesia jadi habis gelap terbitlah. Habis gelap terbitlah terang. Itu juga dari Al-Quran. Ya. Jadi nanti peradaban itu akan berubah dengan cepat, dan perubahannya itu akan menjadi kebaikan, bukan perubahan yang semakin hancur, bukan. Ya. Karena inti dari ajaran Islam itu apa? Iqamatul maslahah, menegakkan kemaslahatan bagi diri, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi bangsa, bagi negara, bahkan bagi seluruh umat manusia di jagat raya. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kajilah sirah nabawiyah ini dalam kitab-kitab sirah. Ada buku sirah nabawiyah yang diacungkan jempol oleh seluruh para ulama di dunia ini, judulnya Ar-Rakhiqil Makhtum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini menjadi buku juara 1 ketika lomba penulisan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bestseller juga, ya, karena memang para ulama mengacungkan jempol dalam kitab ini. Bukunya sangat simpel, ya, tapi menjelaskan berbagai macam hal yang berkait dengan perjalanan perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara apik. Ini bagus sekali. Silakan nanti dikaji. Atau Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ya. Atau ada Manhajul Haraki, ya, yang dikarang oleh Syekh Munir Al-Ghadban. Atau kitab-kitab sirah yang lain. Kalau di Indonesia ada judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Ini bagus sekali, ya, buku ini bagus sekali dan itu sangat tebal. Nah, ini apa? Upaya untuk melihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Islam, ya, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, titik awalnya di Mekah, kemudian ke Madinah. Bagaimana proses itu sampai ke negeri kita, sehingga negeri kita hari ini menjadi negeri yang seperti ini, ya, mayoritasnya umat Islam. Ini tentu saja dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dan perlu diketahui oleh semua orang bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan abad ke-10,
apalagi abad ke-14. Ya, abad ke-10 itu di mana bumi dibagi menjadi dua. Ya, timur diserahkan kepada Portugis, kalau barat kepada Spanyol. Ya, mereka datang ke Indonesia hanya membawa 3. Ya, pertama gold untuk mencari kekayaan, emas, kemudian gospel untuk melakukan kristenisasi, dan yang ketiga adalah glory untuk menjajah. Siapa yang menentang penjajahan? Siapa yang menentang kesewenang-wenangan mengeruk harta kekayaan? Umat Islam di Nusantara sudah menjelma bukan lagi person-person, akan tetapi sudah menjadi sebuah kerajaan-kerajaan mulai Sabang sampai Merauke. Itu dahsyat Islam mengatur sebuah negara. Dan ini yang banyak dilupakan oleh banyak orang, terutama perjuangan kaum muslimin membangun bangsa ini. Dan memang bangsa ini tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan Islam. Nah, kemudian yang ketiga, untuk ini silakan nanti baca sejarahnya, yang buku sejarah yang dikarang oleh Buya Hamka. Ya. Kemudian yang terakhir, Sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya maksudkan dengan Sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sarirah itu adalah apa yang ada di dalam batin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan batin beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat beliau rasakan. Kalian ini dalam kondisi yang sangat berat. Jika tidak diselamatkan, maka kalian akan hancur. Ya, harisun 'alaikum. Dan beliau sangat menginginkan kita menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan iman itu kita akan selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana beliau menyayangi orang-orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahkan semua orang, walaupun mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dan kita bisa lihat yang kedua, apa yang beliau ucapkan di akhir hayat beliau. Beliau hanya mengucapkan ummati, ummati, as-salat, as-salat, as-salat. Umatku, umatku, umatku. Yang beliau panggil adalah umatnya. Jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil ummati, ummati, seakan Sukarmawan, Sukarmawan. Orang Indonesia, orang Indonesia. Kalian adalah umatku, umatku. Jika Nabi saja mengingat kita, masa iya kita tidak pernah mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sangat sedikit bersolawat kepada beliau. Rugilah orang-orang yang tidak mau bersolawat, karena Allah dan para malaikat pun senantiasa bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, jaga solawat-solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu sebagai tanda ketersambungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun waktu antara kita dengan beliau jaraknya sangat lama. Insya Allah dengan salawat yang kita baca, semoga syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semuanya. Allahumma amin. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Para pemirsa dan pencinta pendidik Qalbu Channel rahimakumullah, sungguh luar biasa paparan dari guru kita, Kang Guru Al-Mukarram Ustaz Waluddin, terkait dengan bagaimana upaya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Karena keterbatasan waktu, maka Al-Mukarram Afwan, hanya satu pertanyaan sebagai penutup. Mohon dijelaskan dengan singkat-singkatnya karena padatnya agenda Al-Mukarram. Sekarang momentumnya persis menjelang tahun politik atau sudah masuk kepada tahun politik. Nah, bagaimana upaya tidak hanya kepada umat Islam tentunya dalam upaya menyongsong pemilihan calon atau kandidat presiden, ya, pemilihan presiden, pilpres pada masa yang akan datang, begitu juga pileg. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana para caleg, calon legislatif yang akan membawa aspirasi rakyat dan juga capres, calon presiden. Dan tidak tertutup kemungkinan berikutnya adalah
ya, ajang pilkada, tentunya pada calon wali kota, calon bupati, calon gubernur. Penekanannya bagaimana harusnya mereka beruswah kepada Rasulullah SAW dari karakteristik beliau, sifat beliau dalam hal kepemimpinan. Bagaimana beliau menggerakkan umat, bagaimana beliau memimpin umat, sehingga dengan harapan semoga khusus para caleg dan capres yang muslim ini betul-betul dapat mengikuti karakteristik sifat-sifat yang melekat pada Rasulullah SAW, dan tidak kalah penting juga bagi umat Islam yang akan menyalurkan hak pilihnya. Bukan bermaksud politisasi melalui channel Penjinak Kolbu channel ini, kan, tetapi sebagai bagian dari bahan perenungan bagi kita semua, wabil khusus bagi para calon pemimpin masa depan. Fadal al-karam. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Mengkaji sirah nabawiyah itu seakan-akan kita sedang melakukan mirroring, ya, bercermin agar kita punya model. Mirroring and modeling itu sangat kita butuhkan, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh terbaik bagi kita. Dari sisi apapun kita melihat Nabi Muhammad SAW, maka beliau akan memberikan contoh terbaik. Beliau sebagai seorang bapak, beliau contohkan terbaik. Beliau sebagai seorang komandan pasukan, beliau contohkan terbaik. Beliau sebagai seorang pemimpin dalam sebuah negara, beliau sudah contohkan dengan contoh yang sangat terbaik. Bagaimana mungkin orang-orang Arab yang berada dalam kondisi jahiliyah, the darkness, mampu keluar hanya waktu 23 tahun. Beliau ada Nabi, beliau adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara umum, jika para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini tidak menekankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau berapa ribu tahun kita merdeka, maka kemerdekaan kita adalah kemerdekaan semu. Tapi jika semua para pemimpin-pemimpin menjadikan Islam sebagai identitas yang clear, yang ingin ditegakkan dan benar dalam cara menegakkannya, maka negara dan bangsa ini, ya, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena para pemimpinnya mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Para pemimpinnya mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Semoga seluruh para caleg, semoga seluruh para calon-calon pemimpin, baik di tingkat RT sampai tingkat presiden, semuanya ikhlas niatnya karena ingin menegakkan maslahah, ingin menegakkan kemaslahatan bagi semua manusia, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan langkah dan perjuangan kita semuanya. Syukur Geshir, Mukarram, dan para pemirsa dan pecinta Penjinak Kolbu channel rahimakumullah, sudah dipaparkan dengan bahasa yang lugas dan sangat jelas, dan semoga saja para calon pemimpin kita di masa depan dapat menapaktilasi atau beruswah kepada Rasulullah SAW, dan juga kita sebagai masyarakat, khusus masyarakat muslim di tanah air ini, betul-betul dapat mencontoh, mensuri teladani dari karakteristik dan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan kajian yang berbeda tentunya, dan semoga saja dari hari ke hari kualitas iman dan ketakwaan kita terus meningkat. Yazid, itu ngomong ya. Yazid la yanfus. tidak akan berkurang. Demikianlah, dan insyaallah Allah akan pertemukan kembali kita bersama guru kita Al-Karam Mus Mauluddin, Kang Guru yang senantiasa berbagi ilmu pada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.